ini kita membahas materi modul pembayaran. Nanti kita lihat dasar hukumnya, probisnya, gambaran umum, dan risiko dan pengendalian. Ini beberapa peraturan yang terkait dengan pembayaran. Yang paling utama Undang-Undang 17 sama Undang-Undang 1 ya. Kalau di pembayaran ini yang terbaru adalah ini ya, yang pembayaran 4, ini belum tercantum ya, 43 tahun 2020 yang pembayaran di masa pandemi. Ini belum dicantumkan. Baik, ini untuk ruang lingkup daripada pembayaran bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh BUN atau kuasa BUN di dalam pembayaran belanja APBN. Pertama, meneliti kelengkapan perintah pembayaran, menguji kebenaran, menguji ketersediaan dana, memerintahkan pencairan dana, dan menolak pencairan dana. Nah, ini tugasnya BUN ya, BUN atau kuasa BUN. Kuasa BUN berarti kan dimulai KPPN atau dari KPPN kemudian Direktorat PKN dan sebagainya. Nah, kalau kebalikannya pembayaran berarti ada permintaan pembayaran ya. Ini nanti misalnya teman-teman pada saat masuk dunia kerja ini kan kemungkinan ada dua fungsi nanti yang akan dijalankan. Misalnya ditugaskan di bagian pengelola keuangan ya. Bisa jadi nanti yang mengajukan pembayaran, permintaan pembayaran, atau yang memproses pembayaran. Jadi bisa posisinya itu nanti teman-teman ada di Satker atau di KPPN gitu ya, misalnya di KPPN. Atau misalnya nanti di terkait dengan bendahara pengeluaran gitu ya, membantu bendahara pengeluaran pembantu misalnya. Ini ketika pengajuan pembayaran, jadi kebalikannya nanti teman-teman juga harus meneliti kelengkapan sebelum mengajukan permintaan pembayaran, itu harus diteliti dulu. Dokumen-dokumennya lengkap nggak? Kalau kwitansinya ada nggak SPK-nya, itu harus dicek. Kemudian menguji kebenaran perhitungannya. Kadang kita karena misalnya merasa dalam menghitung tagihan-tagihan perhitungan itu menggunakan Excel misalnya ya, kadang kita merasa sudah benar lah hitungannya. Padahal kalau bisa saja kita tidak teliti gitu ya, itu ada perhitungan-perhitungan yang salah. Apalagi kalau kita sempat kopas gitu kan. Kopas itu yang formula-formula itu yang bisa bergeser kalau tidak kita define kan, itu bisa berakibat fatal dalam perhitungannya. Maka di sini penting ketika teman-teman nanti posisinya, apakah nanti sebagai pihak yang mengajukan permintaan pembayaran atau pihak yang melakukan pembayaran. Ini harus melakukan beberapa pengujian, dari cek dulu kelengkapannya, menguji kebenaran perhitungannya. Misalnya di perhitungan ya, ini yang paling rawan kesalahan. Kemudian kalau juga dicek juga meskipun di posisi sebagai pihak yang mengajukan permintaan pembayaran, itu juga harus menguji ketersediaan dananya. Biasanya ini kan punya kartu pengawasan anggaran biasanya. Itu selalu dicatat penerimaannya setiap ada pengeluaran dicatat, kemudian dicek dengan pagunya. Benar nggak? Kemudian kalau biasanya sebelum mengajukan permintaan pembayaran itu kita mengajukan RPD ya, rencana penerimaan dana. Ini dicek lagi apakah yang kita ajukan itu nanti diakomodir nggak. Jangan-jangan untuk permintaan pembayaran ini kita belum pernah mengajukan RPD-nya. Nah, ini harus dicek. Pastikan bahwa ketersediaan dananya itu ada. Dan kalau yang belum memerintahkan pencairan dana, berarti dia memproses SPG. Atau menolak pencairan dana. Mungkin karena dokumennya yang kurang lengkap misalnya. Atau ada perhitungan yang salah, tolaknya. Kemudian PP nomor 45 tahun 2013, penyelesaian tagihan negara atas beban belanja negara yang terundang oleh APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah.
ada permintaan pembayaran, ada tagihan negara, maka dicek berhak atau tidak. Apakah orang tersebut berhak menerima pembayaran? Dilihat lagi namanya sesuai nggak dengan dokumennya ya, misalnya KTP-nya, SPK-nya, gitu. Dan bukti yang sah. Jadi tadi misalnya kwitansinya, segala macam. Kemudian pembayaran atas tagihan kepada negara dilakukan secara langsung dari rekening kun kepada yang berhak. Ya, dari kun ke langsung ke pegawai misalnya, atau langsung ke pihak ketiga. Dalam hal pembayaran secara langsung pada yang berhak dan masyarakat dua belum dapat dilaksanakan, pembayaran secara langsung atas tagihan negara dapat dilaksanakan melalui bendahara. Jadi bisa juga melalui bendahara dulu baru disetorkan ke yang berhak. Dalam hal pembayaran secara langsung sebagaimana termaksud dalam pasal 65 ayat 2 dan 3 tidak dapat dilaksanakan pembayaran atas tagihan kewenangan dilakukan melalui mekanisme uang persediaan. Jadi bisa LS, bisa UP. Kalau UP biasanya nilainya kecil-kecil ya, nilai kecil-kecil buat uang rapat, beli kertas, kemudian bayar sewa, beli pembuatan spanduk gitu ya, kecil-kecil bisa pakai UP. Nah, biasanya mekanismenya kita ini, jadi setiap periode tertentu biasanya bendahara ya menentukan kalau biasanya per periode misalnya 2 minggu sekali ada kebutuhan berapa gitu ya, itu disiapkan UP-nya. UP-nya jadi nanti ketika kita minta UP itu udah terpenuhi apa kebutuhannya, apa rencana kegiatannya, berapa kebutuhan dananya, itu disampaikan ke bendahara pengeluaran. Nanti bendahara pengeluaran yang menyiapkan UP-nya. Begitu UP-nya ada, baru kita minta. Dan kadang dalam prakteknya itu ini, misalnya kita namanya prediksi ya, kita memprediksi pengeluaran untuk bulan depan, kegiatannya A, B, C, D. Kira-kira pengeluaran butuh dananya sekian. Dan ternyata kurang gitu ya, kurang pada pas mau pelaksanaannya. Nah ini kita akan melihat apakah si bendahara pengeluaran punya ketersediaan dana, ada uang, ada UP yang nganggur gitu ya misalnya. Mungkin ada dari unit lain yang tidak jadi melaksanakan kegiatan dan berarti tidak jadi menarik UP-nya. Nah, ini bisa kita pakai. Tapi kalau misalnya tidak tersedia UP, ya mau nggak mau kita pakai LS langsung ya. Atau ngutang. Jadi strategi itu apa ya? Ini realnya ya. Jadi kadang kita harus mengutang ke pihak ketiga. Bayarnya nanti nunggu kerjaan selesai. Itu, padahal nilainya kecil kan, nilainya kecil. Kayak misalnya konsumsi, nggak ada UP. Padahal mau rapat, perlu ada makanan. Nah ini kan kita harus ngutang. Dan biasanya kayak warung-warung yang ada di sekitaran kantor itu sudah tahu bahwa untuk pemerintahan itu bisa dibayarnya nanti gitu. Bayarnya biasanya nanti gitu kan. Jadi mereka asik-asik aja diutangin karena yakin pasti dibayar nanti. Nanti kirim malah kadang menawarkan, udah ngutang lu nggak apa-apa gitu ya. Nah ini eh, realitanya seperti itu. Meskipun masa sih negara ngutang gitu, apalagi kecil-kecil. Nah yang lebih memprihatinkan mungkin saya pengalaman dulu sebagai staf pengelola keuangan ya. Ketika UP nggak ada terpaksa harus pakai uang sendiri dulu ketika ada misalnya kayak untuk beli tiket pesawat gitu ya. Ada yang mau perjalanan dinas nggak ada UP, nggak sempat LS awal. Nah itu berarti pakai nggak mau uang pribadi. Gitu. Iya kalau uang pribadinya ada, kalau nggak ada gantinya kan lama. Nah, itu mengerikan sekali ya. Jadi kalau sebagai staf pengelola keuangan, jadi teman-teman nanti kalau misalnya nanti diamankan tugas sebagai staf pengelola keuangan, ya banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Tadi misalnya uang pribadi dipakai dulu, kemudian tenaganya itu pekerjaan SPK itu sangat banyak ya, sangat banyak dan kadang hampir tiap hari itu lembur. Bahkan saya dulu pengalaman malah
setiap hari itu bisa pulang jam 11 malam. 11 malam dan sambil kuliah S2. Jadi kadang perkuliahan tuh ditinggal ya. Hingga nilai-nilai kuliah tuh nggak maksimal. Jadi sekedar lulus saja, yang penting lulus. Jadi nanti kalau teman-teman mau berencana kuliah sambil kerja gitu ya. Kalau utama saran saya nanti teman-teman cari yang beasiswa ya, sehingga fokus untuk belajar. Kalau mau D4 kah, atau ada beasiswa dari tempat lain, silakan. Prioritas seperti itu. Tapi kalau memang ternyata misalnya nggak dapat gitu ya beasiswa dan mau kuliah mandiri dengan biaya sendiri, nah ini misalkan cari kampus yang tidak banyak memberikan tugas-tugas ya. Bayang ya, tugas kuliah banyak sambil kerja, apalagi nanti sebagai staf pengelola keuangan kan yang menangani keuangan instansi, itu banyak sekali pekerjaan. Kalau ditambah dengan tugas kuliah, ini teman-teman harus bisa mengatur baik waktu maupun tenaganya. Nah, ini beberapa komponen di dalam pengeluaran dan pembayaran. Ada rekening pun ya. Jadi uang itu nanti bersumber dari rekening kas mineral. Uang ditransfer dari kun ke rekening pihak ketiga. Misalnya gaji pegawai gitu ya. Ditransfer dari rekening kun ke rekening pihak ketiga. Kemudian ada dokumen SPP, surat permintaan pembayaran. Surat permintaan pembayaran ini biasanya dibuat oleh instansi terkecil ya. Jadi kalau misalnya tadi level paling tinggi Kementerian Keuangan atau Bu Menteri, bawahnya Direktorat Jenderal, bawahnya lagi Direktur, di bawahnya lagi ada kepala subdit atau kepala bagian. Nah, di situ yang mempunyai kegiatan dan anggaran. Nah, unit itulah yang biasanya membuat SPP, surat perintah pembayaran, surat permintaan pembayaran. Kemudian nanti surat permintaan pembayaran ini disampaikan ke bagian keuangan, biasanya di bagian keuangan ya. Ini bagian keuangan memprosesnya menjadi surat perintah membayar. Membayar, kemudian dikirim ke KPPN, jadi surat perintah pencairan dana. Ini UP kalau misalnya kita tidak menggunakan mekanisme pembayaran langsung, maka kita bisa melakukan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan. Ini sistem pembelian dan pembayaran ini sudah dipelajari ya di dalam materi sistem informasi akuntansi. Kalau di perusahaan ada pakai sistem voucher, ada sistem tanpa voucher. Bayaran kas dapat dilakukan dengan mekanisme uang tunai atau cek. Kalau di pemerintahan uang tunai atau kartu kredit ya kemarin sudah pelajari. Atau di sini ada mekanisme perbankan, baik itu EFT, elektronik fund transfer ya, transfer atau FEDI. Apa nih? Financial Electronic Data Interchange ya, kalau nggak salah. Kemudian kasir bertanggung jawab kepada bendahara atau treasury. Nah, ini keterkaitan modul pembayaran dengan modul lainnya. Dengan modul bendahara, ketika bendahara ingin mengajukan tagihan, dia akan membuat DRPP, daftar rincian permintaan pembayaran. Kemudian nanti diproses di modul pembayaran. Proses SPP, SPM, SP2D, SPM, kemudian disampaikan ke KPPN jadi SP2D. Nah, nanti datanya terinformasi ke modul bendahara. Modul pembayaran juga terintegrasi dengan modul anggaran. Dalam modul anggaran pasti ada dibutuhkan data-data mengenai pagu. Jadi support data pagunya. Informasi data pagu disupport dari modul anggaran.
Kemudian kalau sudah realisasi nanti akan di jurnal ke modul JLP. Sementara kalau keterkaitan dengan modul komitmen, misalnya ada pengadaan barang jasa, nah itu nanti akan terkait perolehan barang jasa ke modul pembayaran. Modul komitmen ini nanti juga terkait dengan modul aset untuk pendetailannya. Ini di modul komitmen pencatatan BAST gitu ya, kemudian pencatatan data umum aset maupun persediaan, detailnya itu nanti ada di modul aset. Ini prosedur pembayaran dimulai dari PPK, pejabat pembuat komitmen yang mengajukan pembayaran dari operator ya, dari operator nanti atau dari SPK yang mendraft SPP atau menyiapkan dokumen-dokumen pendukungnya, kemudian diinput datanya, bukti hak tagih, kemudian nanti oleh PPK di approve menjadi SPP. Inputnya menjadi SPP. Dari bukti-bukti tagih yang diinput oleh operator atau SPK, dia outputnya adalah SPP. SPP kemudian menjadi input untuk penerbitan SPM yang ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM. Dari SPM itu nanti disampaikan ke KPPN, menjadi input di KPPN dan outputnya adalah SP2D. Apa bukti hak tagihnya? Ini beberapa dokumennya ya. Jadi tidak harus semua, tergantung pengeluarannya, tergantung jenis belanjanya apa. Jadi bukan semua bukti ini harus dipenuhi, bukan. Tergantung jenis pembayarannya ya. Mungkin hanya kontrak, PAST, gitu ya. PAPP, PAPP itu bukti berita acara penyelesaian pekerjaannya. Bukti pekerjaan lainnya, bisa PAP kalau sudah dibayar, kwitansi kalau nilainya kecil biasanya, dan lain-lainnya. Nanti oleh PPK diuji, lengkap nggak dokumen tagihannya gitu. Diuji juga kebenaran perhitungan tagihan. Nah ini dalam prakteknya ini dilakukan oleh PPK. PPK itu kan punya staf ya, namanya SPK, staf pengelola keuangan. Jadi bukan PPK, karena PPK ini sebenarnya jabatan merangkap ya. Jadi meskipun tetap melakukan pengujian, tapi sebenarnya ujung tombaknya itu nanti SPK. SPK mengecek kelengkapan, kemudian menguji kebenaran SPK itu ya teman-teman ini nanti kalau misalnya diberikan tugas sebagai staf pengelola keuangan, ini harus memastikan dokumen-dokumennya atau memastikan tugas-tugas PPK itu menjadi lebih mudah gitu ya. Karena kalau nggak ada SPK ini PPK kerjanya hanya ini aja kemungkinan tidak akan bisa. Karena PPK ini kan jabatan merangkap ya, dari secara prakteknya. Jadi bukan seorang pegawai yang memang ditugaskan sebagai hanya sebagai kerjanya itu hanya kerjaan PPK aja, enggak. Jadi dia merangkap. Misalnya kerja utamanya itu kalau saya dulu PPK itu sebagai kepala seksi pengembangan sistem gitu ya. Nah, justru core saya itu sebagai kepala seksi pengembangan sistem. Nah, itu kan harus berkoordinasi dengan para programmer gitu kan. Nah, tapi saya diberikan tugas tambahan sebagai PPK. Nah, kebayang kan kalau misalnya merangkap pekerjaan segitu. Jadi kalau dengan merangkap tugas tersebut, maka tugas-tugas pengujian ini bisa kesulitan, makanya dibantu oleh SPK. Ini peran SPK sangat penting ya, sangat penting, yang sangat besar. Makanya siap-siap nanti teman-teman misalnya ditugaskan sebagai SPK, nah itu harus
bisa mendukung tugas dari PPK. Kemudian nanti proses SPP-nya, SPP dilengkapi, kemudian diuji lagi oleh PPSPM. Jadi dicek, ada beberapa pengujian yang oleh SPM. Bisa kemudian ditandatangani menjadi SPM. Ini SPM lebih berat lagi. Kemudian dari SPM ke SP2D. Dokumen-dokumennya apa aja. Kemudian nanti oleh KPPN diuji. Kelengkapannya, kebenaran perhitungan diuji. Jadi bertingkat-tingkat ya, pengujiannya banyak ya, mulai dari SPK, kemudian PPK diuji lagi, dari PPK diuji lagi sama PPSPM, berlapis-lapis. Jadi dia harusnya tidak ada kesalahan ya, harusnya idealnya nggak ada kesalahan, dan kemungkinan nggak ada pemalsuan dokumen. Nah, tadi sebelum kita mengajukan permintaan pembayaran, ini diwajibkan untuk menyampaikan RPD, rencana penarikan dana. Berapa kebutuhan kita untuk beberapa hari ke depan, gitu kan. Ini harus disampaikan RPD-nya. Penyampaian RPD tergantung dengan jumlah transaksi kita, berapa kebutuhan kita. Nah, ini ada klasifikasinya. Ada masuk klasifikasi A, K, B, K, atau C. Kalau lebih dari 1 triliun, A. Lebih dari 500 sampai 1 itu B. Kemudian 500 sampai 1 miliar itu C. Misalnya, dan penyampaian RPD harus efektif dan efisien. Ini harus dihitung benar-benar. Apa kegiatan ke depan? Berapa kira-kira kebutuhannya? Ini harus ke depan. Ini juga harus bisa memprediksi. Kira-kira, ya biasanya kebutuhan itu akan dipasang maksimal dari pagunya biasanya. Kemudian penggunaan aplikasi RPD. Ini untuk akurasi ya. Kemudian integrasi dengan RPD harian dari Direktorat PA, dan kendali atas transaksi besar BA Bun. Kalau transaksi jumlahnya besar, ini ada koordinasi. Ini klasifikasi transaksi. Kalau dia lebih dari 1 triliun, maka penyampaian RPD-nya 15 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Jadi kalau misalnya kita mau ada transaksi yang nilainya 1 triliun, kan negara nggak bisa ya ujuk-ujuk hari ini kita butuh 1 triliun bikin SPM terus harus cair, nggak bisa. Jadi harus direncanakan berapa hari lagi kita butuh pencairan 1 triliun. Ini harus disampaikan RPD-nya paling lambat 15 hari kerja. Dari paling cepat itu 15 sebelum 15 hari kerja pengajuan SPM. Nah, kalau misalnya dalam perjalanannya ada update, misalnya 1 triliun ternyata kurang, nanti masih bisa di-update, masih bisa diperbarui, yaitu 10 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Kalau transaksinya 500 sampai 1 triliun, itu 10 hari kerja. Kemudian 1 miliar sampai 500 juga 10 hari kerja. Nah, modul pembayaran di aplikasi Sakti, ini modul yang memproses perencanaan kas, anggaran kas. Memproses anggaran kas, SPBY, PPDH, resume tagihan atau SPP, SPM yang diajukan ke KPPN. Juga sebetulnya ini beberapa dokumen ya, yang dihasilkan di dalam modul pembayaran. Ini terkoneksi Sakti dan SPAN. Jadi dimulai dari penginputan data supplier. Ini contohnya kalau misalnya pembayaran atau tagihan negara kontraktual. Nah, ada berdasarkan kontrak gitu ya, ada kontraknya. Ini berarti ada supplier yang
menerima pembayaran, maka harus pastikan dulu ada nggak data suppliernya. Kalau nggak ada, diinput, kemudian dikirimkan ke KPPN. Nanti oleh SPAN diberikan NRS, nomor registrasi supplier, menandakan bahwa supplier ini sudah tercatat di KPPN, dan nanti bisa dilakukan pembayaran. Nah, setelah memiliki NRS-nya, baru di-input data kontrak. Misalnya mau ada rencana renovasi gedung gitu ya, harus dibuatkan kontraknya, kemudian didaftarkan di aplikasi Sakti, modul komitmen, nanti kemudian disampaikan, ADK-nya disampaikan ke KPPN. Nanti oleh KPPN melalui aplikasi SPAN memberikan CAN, ya, Komitmen Application Number atau NRK, nomor registrasi kontrak. Nah, setelah ada kontrak, ada NRK, baru bisa diproses penerbitan SPP. Nah, dimulai dari di modul pembayaran. Pembayaran terbitkan SPP dikirim ke KPPN, kemudian nanti dapat nomor tagihan berproses SPM, proses SPM dikirim ke ADK-nya, dikirim ke KPPN. Di KPPN baru diproses SP2D. Akhir. Keterkaitan modul pembayaran tadi sudah ya. Ini beberapa user dalam modul pembayaran. Proses SPP SPM berdasarkan operator nanti tugasnya adalah merekam SPP, mencetak SPP. Kemudian nanti PPK bisa kesesuaian hard copy dibanding hard copy. Sebenarnya kalau kita melihat ini ya, validator atau PPK tugasnya memeriksa kesesuaian hard copy dibanding soft copy. Pasti sebelum operator menyerahkan ke PPK itu udah ditanya, udah bener nggak? Gitu kan? Misalnya hard copy sama soft copy-nya gitu kan. Kemudian nanti ditanya juga, udah lengkap belum? Kan mau nggak mau operator atau SPK nanti harus melakukan pengujian dulu kan. Meskipun sebenarnya kalau dilihat di sini hanya merekam aja, mencetak, udah kirim. Kan tidak seperti itu ya. Jadi setelah cetak kita cek lagi, bener nggak nih uangnya, dan dokumennya bener apa enggak, baru disampaikan ke PPK. PPK baru nanti dilihat hard copy dengan soft copy-nya. Sudah oke, diambil ADK-nya, ADK SPP. ADK SPP dikirim ke KPPN. KPPN nanti kembali lagi dapat nomor tagihan, dan tagihan baru oleh operator melakukan pencetakan SPM. SPM kemudian melakukan upload dokumen pendukung. Kemudian oleh SPM, PPSPM, dan proses penerbitan SPM dilakukan lagi kesesuaian hard copy dengan soft copy. Cek lagi yang ada di Sakti, di aplikasi Sakti modul pembayaran dengan hard copy-nya dicek, dan dikirim ke KPPN. Sudah terbit SP2D, dicatat nomornya. Sekarang ini sudah otomatis ya. Kalau dulu belum. Jadi masih dikirim email, nomor SPD baru diinput. Nah ini feeder data pembayaran. Jadi dalam modul pembayaran nanti akan ada feeder data. Jadi ada apa ya, yang mengirimkan data awal itu dari mana aja. Kalau ada SPM UP nanti dari modul bendahara akan dikirimkan datanya. Jadi enggak ujuk-ujuk langsung kita menginput di modul pembayaran ya. Misalnya kita mau bikin SPP UP gitu, ada SPP TUP, itu tidak langsung menginput modul pembayaran, tapi dimulai dari modul bendahara. Beberapa SPM yang dimulai dari modul bendahara, nanti dikirim ke Sakti. Atau misalnya ada transaksi-transaksi kontraktual.
SPM yang berkaitan dengan ini beberapa transaksi itu dikirim dari modul komitmen. Tidak hanya dari modul bendahara, tapi juga modul komitmen. Jadi dari modul komitmen juga, dari modul bendahara juga dikirim ke modul pembayaran. Ini modul pembayaran itu tinggal proses saja. Jadi SPM. Ini format SPM-nya. Dokumen ya, contoh dokumennya ada dokumennya. Oh, ini SPP, sorry. Serah. SPM, serah perintah membayar. SPM. Nah, pengeluarannya, kalau ada potongan, segera kontraktual non gaji. Ini alur pengiriman ADK SPP atau SPM dari operator ya. Operator menginput SPP, kemudian nanti ketika validasinya ya dikirim ke PPN, portal, nanti dapat nomor tagihan. Nomor baru proses lagi SPM. Kemudian validasi oleh PPSPM. Validasi SPM nanti dikirim ADK-nya ke SPAN. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ini biasanya ya. Terkait yang ADK SPM. Jadi saya masih bingung Pak, maksudnya kira-kira apa ya, pertimbangan apa yang mempengaruhi KPPN dalam menyetujui atau menolak permohonan pembatalan ADK SPM Pak? Pertimbangannya ini ya tadi berarti ya. Berarti kan nanti untuk proses SP2D ya. Jadi misalnya gini, dari mana ya tadi? Nah, kemudian proses ya. Jadi proses dari SPM ke SP2D ya. Dari SPM kemudian SPD kan bisa saja menolak ya, bisa saja menolak KPPN menolak SPM. Bisa saja. Karena tadi kan tugas KPPN dia melakukan pengujian juga ya. Nah, KPPN melakukan pengujian bisa saja nggak lengkap, bisa saja kebenarannya ada yang salah, gitu kan. Misalnya ada salah perhitungan gitu kan bisa aja. Ini kemudian atau dokumennya yang harusnya ada BAST tidak ada, tidak lengkap. Misalnya dokumennya kan di dalam kontrak itu kemarin di modul komitmen ya sudah kita pelajari ada beberapa data yang harus disampaikan untuk pengeluaran kontraktual, misalnya NPWP gitu kan, kemudian rekening koran. Nah ini kalau kopi rekening korannya nggak ada, kan bisa aja ditolak gitu ya. Kan dari, jadi, ya. Nah, iya Pak. Ya jadi kalau kita lihat di sini apa yang diuji, nah ini kan kelengkapannya bisa saja nggak lengkap, ya kan? Misalnya dokumennya nggak lengkap, maka ditolak. Kemudian menguji kebenaran perhitungan, bisa saja perhitungan ada yang salah, maka ditolak, gitu ya. Kemudian menguji kesesuaian SPM dengan DIPA-nya, mungkin ada yang salah kodifikasi misalnya, nah ini ditolak, gitu. Jadi memang ada beberapa kemungkinan kesalahan, baik itu dilakukan dari mulai operator maupun PK maupun SPM. Bisa saja terjadi. Ya, ada lagi apa? Kira-kira ada yang mau disampaikan? Jadi dia ditolaknya hanya karena dokumennya kayak yang ada yang nggak sesuai aja atau bisa karena ada hal lain juga Pak? Ya, ini. Jadi antara ini aja. Kan tugasnya KPN ini. Mungkin ini. Tapi selama ini jarang sih ya, jarang ditolaknya. Karena kan tadi berlapis-lapis ya. Pengujiannya berlapis-lapis kan dari pertama misalnya ada tagihan dari pihak ketiga.
Itu kan sudah dicek oleh SPK, staf pengelola keuangan. Kemudian dicek lagi sama PPK, dicek lagi sama PPSPM. Kemungkinan ditolaknya itu peluangnya sangat kecil ya. Nah, itu tadi karena pemeriksaan yang berlapis-lapis. Iya. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin Pak. Ya. Terkait tadi Pak, kalau misal ditolak itu nanti itu bisa dikoreksi lagi atau gimana Pak? Bisa. Ya, SPM koreksi jadi namanya. Jadi SPM koreksi kalau misalnya KPPN minta ini salah nih dikoreksi ya, nanti ada koreksi SPM namanya. Menunjukkan koreksi SPM. Ya. Oh, iya Pak. Ada ininya, prosedurnya kayaknya ada deh. Ada lagi? Ini ya, yang pembatalan tadi kan. Prosedurnya, jadi misalnya dari operator sedang input proses, kemudian sampai PPSPM, ADK-SPM, kirim ke portal. Nah, sebelum diterbitkan SP2D ternyata ada yang ditolak. SPM-nya ada yang salah nih. Dan maka pembatalan oleh KPPN mengupdate status SPM pada aplikasinya dari membuat ADK menjadi batal ADK. Nah, ini prosesnya oleh KPPN. Dan proses batal. Kemudian poin 7-nya setelah status menjadi batal ADK, maka PPSPM dapat melakukan pembatalan batal SPM. Setelah SPM batal SPM, maka SPP dapat diubah, ya, diubah atau dihapus, baru diubah. Ini kalau yang belum, ya. Nanti oleh PP, ini proses pembatalannya gimana? Tadi kan ada proses di sini ya, proses oleh KPPN, ada perubahan status di sini kan, perubahan status SPM pada aplikasi Sakti dari membuat ADK menjadi batal. Jadi statusnya ketika sudah dikirim itu kan membuat ADK. Jadi dirubah sama KPPN. Jadi batal ADK. Kemudian nanti status menjadi batal ADK SPM, dia melakukan pembatalan SPM. Sini. Jadi melihat, wah ada pembatalan SPM nih, gitu kan sama SPM. Dia mengajukan permohonan pembatalan ADK SPM. Kemudian biasanya sih secara praktek itu ada koordinasi ya. Ini ada maksudnya WA kah atau telepon kah? Ini ada yang salah nih, oke. Nah, nanti ketika perbaikan SPM, nah itu nanti dilampirkan dengan surat permohonannya, surat permohonan, nah baru oleh KPPN nanti disetujui. Baru batal SPM dan SPM. Proses lagi dari awal. Ini proses SPM ya. Dari mulai menginput nih sama dengan sebelumnya. Ini sudah kita pelajari di modul komitmen ya. Dari penginputan SPP, kemudian cetak SPP oleh operator, kemudian oleh PPK dia menyetujui SPP kalau memang sudah di pengujian secara lengkap. Kemudian dibentuk ADK-nya, hasil data komputer. ADK dikirim ke KPPN, kemudian menghasilkan NRT, nomor registrasi transaksi. Nah, terbit NRT baru operator melakukan pencetakan SPM. SPM nanti oleh PPSPM, pejabat penandatangan SPM, dia melakukan approval, tanda tangan, kemudian create ADK. ADK dikirim ke KPPN dan PMRT, misalnya Excel ya. PMRT dikirim proses KPPN dan terbit SP2D. Ini sama ya, jadi ada renkasnya dulu. Ada rencana kasnya. Tadi kan gambaran secara umum ya. Ini harusnya ada penginputan rencana kas. Ini kalau SPM-nya kontraktual, jadi mulai dari penginputan supplier. Cek kalau memang baru, berarti nanti ADK-nya BCA.
Kemudian proses input kontrak, tangan kontrak baru diinput oleh operator. Input oleh PPK, nanti datanya kirim ke PPN. Ini yang daftarannya apa, 5 hari kerja ya, maksimal paling lambat 5 hari kerja setelah penandatangan kontrak itu harus didaftarkan ke aplikasi SPAN. Di sini dari SPAN diterbitkan CAN, PNRK, nomor registrasi kontrak. Nanti pada saat pekerjaan sudah selesai atau mungkin pembayarannya itu secara bertahap, tahap 1 atau termin 1, maka dibuatkan BAP pembayaran termin 1, apa syaratnya. Kalau dokumen sudah lengkap, proses SP2D. Ini yang bukan kontrak ya, kontrak tidak memerlukan kontrak. Kemudian kalau pembayarannya itu dilakukan oleh Satker BLU. Nah, kalau di Satker umum itu namanya SPP, SPM, SP2D gitu ya. Tapi kalau BLU itu namanya SP3 BLU. Jadi dia SPM-nya namanya SP3 BLU, SP3B BLU, surat pengesahan pendapatan dan belanja BLU. Nanti setelah cetak oleh PPSN setuju, kirim ke KPPN. KPPN nanti terbitnya SP2B, surat pengesahan pendapatan belanja BLU. Jadi kalau BLU dia pakai SP2B. Kalau pengeluarannya bersumber dari dana ini ya, dari dana penerimaan Satker tersebut. Ini proses penerbitan SP2D. Nah, di KPPN nanti di seksi pencairan dana, Satker datang ke KPPN mengajukan SPM. Nanti front office-nya dia melakukan konversi data dari Sakti ke SPAN. Kemudian nanti di validasi, kemudian di middle office-nya di review, kemudian oleh kasih pencarian dana diuji kebenarannya, kebenaran perhitungan, kelengkapan. Kemudian dikirim ke seksi bank. Jadi KPPN itu ada seksi PD, ada bagian ya, ada bagian pencarian dana, ada bagian bank. Dia oleh staf bank diperiksa lagi, kemudian diuji lagi oleh kasih bank, terbit SP2D. SP2D kirim ke SPAN. Di SPAN nanti kirim ke bank datanya. Ke bank baru proses oleh bank, cair, dibayar langsung ke pihak ketiga atau penerimanya. Data SPAN ini nanti dikirim ke OMSPAN untuk monitoring. Jadi siapapun bisa mengakses pengeluaran negara di OMSPAN ini. Hanya monitoring aja, tidak melakukan transaksi ya, monitoring. Jadi makanya OMSPAN, online monitoring SPAN, di aplikasi yang digunakan untuk monitoring SPAN. Ini alur proses penerbitan SP2D nihil. Nanya, Pak. Ya. Yang terkait konversi SPM itu tuh gimana ya Pak ya? Tadi saya masih kurang paham. Ini ya. Ini proses mengubah biasanya sih. Jadi Satker itu kan tidak semuanya menggunakan Sakti ya. Kalau Sakti sih biasanya langsung diproses ya. Nah, untuk Satker-Satker di luar Kementerian Keuangan, mereka kan menggunakan aplikasi SAS ya namanya. Ya kan? Untuk misalnya untuk pembayaran mereka masih menggunakan aplikasi SAS di luar Kementerian Keuangan. Nah, makanya datanya itu dikonversi di sini. FO konversi namanya, front office. Jadi ada petugas mengkonversi data dari aplikasi SAS, itu kan nggak bisa langsung ke SPAN kan? Nah, kalau makanya di sini ada konversinya. Tapi kalau Satker dari Kementerian Keuangan, dia kan bawa ADK PMRT ya, dari Sakti. ADK PMRT bisa langsung diproses ke SPAN oleh FO ini. Datanya langsung diproses ke SPAN. Tapi kalau Satker non Kementerian Keuangan,
dia bawa ADK dari aplikasi SAS yang tidak bisa langsung diproses ke SPAN, makanya perlu dikonversi. Nah, konversi itu artinya kayak transformasi gitulah ya, dirubah dari data SAS, gimana caranya dirubah, dikonversi menjadi data yang bisa diproses ke SPAN gitu. Itu ya. Boleh ya Pak. Makasih Pak. Ya, sama ya. Kemudian ini tugas seksi pencairan dana. Nah, seksi pencairan dana apa aja dia nanti? Nah, ini lakukan pemeriksaan, melakukan konversi tadi ya. Kemudian upload SPM di SPAN, dan SPN, dan penerbitan surat tanggapan. Ini usulan keuangan seksi pencairan dana. Jadi tugas-tugasnya ini. Konversi ngapain aja, stafnya ngapain, aslinya juga. Bayang ya kalau di KPPN Jakarta yaitu banyak sekali tagihan, ya, itu bisa sering lembur itu ya. Kalau saya dulu di Kalimantan, di Banjarmasin, di Kabupaten Tanah Laut ya, jadi dari Banjarmasin sekitar 1,5 jam. Itu satu hari awal-awal dulu sekitar tahun 2002, paling tagihannya atau SPM itu cuma ada 2. Ini cuma 5, maksimal itu 5. Jadi sisanya ya nganggur. Tapi zaman dulu. Dan itu kan kantornya masih baru dibuka. Jadi mungkin sekarang sudah banyak tagihan kan. Jadi memang tugas di KPPN ini luar biasa. Verifikasi setiap tagihan yang disampaikan ini. Ini seksi banknya, tugasnya dari staf dan kepala seksi. Nah, ini kemudian risiko bentuk pengendalian. Ini risikonya umum ya, seperti kemarin ada data induk yang tidak akurat, apa pengendaliannya, integritas, batasan akses, kemudian kalau kehilangan kerusakan apa, backup, dan DRP, dan seterusnya. Bisa dibaca ini ya. Kan sudah dipelajari di SIA ya, ini mudah-mudahan masih paham. Oke, ada pertanyaan? Kita break sholat dulu ya. Sholat asar, nanti kembali lagi. Ruang meetingnya masih sama? Untuk presentasi kelompok 4? Nama ya? Oke. Sama, Pak. Oke. Sudah. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Pak Mariadi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang relaksasi pembayaran di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melania Tasya, absen 14, dan ada teman saya Muhammad Farhan, absen 16, dan Satria Mukti Wibawa, absen 24. Nah, untuk penanganan pandemi COVID-19, pemerintah berwenang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang atau jasa, serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara. Nah, kebijakan terkait relaksasi pembayaran di masa pandemi COVID-19 ini diatur di dalam PMK nomor 43/PMK 05 tahun 2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara dalam menangani pandemi COVID-19. Nah, di samping itu juga ada kebijakan terkait pengajuan SPM di masa pandemi COVID-19. Jadi, menurut surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, mulai tanggal 27 April 2020, pengajuan SPM itu dilakukan melalui aplikasi iSPM dan aplikasi Sakti, sehingga Satker tidak perlu datang secara fisik ke kantor KPPN untuk menyampaikan SPM. Nah, aplikasi SPM ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana penyampaian dokumen elektronik kontrak, dokumen elektronik RPD harian, dokumen elektronik gaji, dokumen elektronik SPM, dokumen elektronik LPJ ke KPPN
yang bisa diakses di laman ispm.kemenq.go.id. Saat ini, petugas Satker juga dapat mengakses Sakti dengan memanfaatkan VPN dari rumah. Saat ini, Kementerian Keuangan pun sedang mengembangkan sistem teknologi informasi di mana SPM tidak perlu ditandatangani secara basah atau bisa dilakukan secara digital signature atau one-time password dengan tetap menjaga kehati-hatian. Selain itu, Satker dan KL diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan uang persediaan. Melalui tambahan uang persediaan ini, Satker dan KL itu dapat memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangannya dan tidak harus sering datang ke KPPN untuk mengajukan SPM. Nah, di sini ada salah satu prosedur terkait pengiriman ADK dan dokumen pendukung dari SPM, khusus untuk Satker yang menggunakan aplikasi SAS dan Satker Satuan Kerja Mitra KPPN khusus pinjaman dan hibah. Jadi ada 3 tahap. Tahap pertama itu terkait dengan setup aplikasi ISPM. Jadi petugas supervisor KPPN ini akan membuat user FO konversi di ISPM. Kemudian user FO konversi akan melakukan aktivasi user dengan merubah password di ISPM. Terus kemudian supervisor KPPN itu akan melakukan ekspor data KIPS. Jadi KIPS itu merupakan kartu identitas petugas Satker dari aplikasi konversi dan import data tersebut ke ISPM untuk membuat user petugas upload Satker. Petugas upload Satker nanti yang merupakan pemegang KIPS tadi itu akan melakukan aktivasi user dengan merubah password di ISPM. Selanjutnya, supervisor KPPN akan melakukan konfigurasi pembatasan tahun anggaran, waktu upload, dan jumlah upload harian di ISPM. Nah, tahap yang kedua terkait dengan pengiriman dokumen. Jadi, petugas upload Satker itu akan mengunggah ADK dan PDF SPM atau dokumen sejenisnya melalui ISPM. Kemudian, petugas upload Satker juga akan memantau posisi, status, dan checklist hard copy SPM atau dokumen sejenisnya yang sudah diupload, termasuk alasan penolakan jika terjadi penolakan melalui menu monitoring di SPM. Selanjutnya, bagian FO konversi akan mengunduh ADK dan PDF dari SPM atau dokumen sejenisnya yang belum dikonversi dari SPM. Selanjutnya, FO konversi itu akan melakukan validasi dan verifikasi KIPS, PIN PPSPM, dan SPM atau dokumen sejenisnya melalui aplikasi konversi. Apabila sesuai, akan dikonversi menjadi file PMRT dan BCSR untuk diproses di SPAN. Apabila gagal, maka SPM atau dokumen sejenisnya itu akan ditolak dengan disertai dengan alasan penolakan. Terus selanjutnya, petugas FO konversi akan memantau posisi, status, dan checklist hard copy SPM atau dokumen sejenisnya yang sudah diupload tersebut dengan alasan penolakan apabila terjadi penolakan melalui menu monitoring di SPM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahap ketiga adalah tahap penyelesaian tagihan, di mana KPPN melakukan proses penyelesaian tagihan pada aplikasi SPAN sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila hard copy SPM atau SP3BBLU atau SP2HL atau SP4HL atau APDPL atau SKPLC beserta dokumen pendukung sudah diterima oleh KPPN, maka FO konversi dapat melakukan checklist di ISPM untuk monitoring dan verifikasi penerimaan soft copy dan hard copy dokumen tagihan. Kemudian di slide berikutnya ada dispensasi penyampaian RPD. Apa itu dispensasi penyampaian RPD? RPD itu merupakan rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh KPA dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 tahun yang dituangkan dalam DIPA. Di dispensasi penyampaian RPD ini, Satker dapat mengajukan SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar, sebagaimana diatur dalam PMK nomor 197/PMK 05/2017, tanpa harus menyampaikan RPD harian terlebih dahulu. Kepala KPPN memberikan dispensasi secara langsung tanpa pengajuan surat permintaan dispensasi dari Satker dan persetujuan dispensasi dari KPPN. Dispensasi secara langsung oleh Kepala KPPN diantri pada aplikasi konversi atau portal Sakti pada saat menerima SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar.
Kemudian di slide selanjutnya ada mekanisme pembuatan komitmen selama pandemi COVID-19. Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dilakukan berdasarkan alokasi dana dalam DIPA. Dalam hal mendesak, pejabat perbendaharaan dapat melakukan pengeluaran melalui pembuatan komitmen yang dapat dibuat dalam bentuk yang pertama itu perjanjian atau kontrak pengadaan barang jasa. Terus yang kedua, surat keterangan atau surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. Tadi di atas disebutkan dalam hal mendesak. Yang dimaksud dalam hal mendesak ini bisa berupa obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana, SDM, dan kegiatan lain yang berhubungan sama penanganan pandemi COVID-19. Sehingga KPA perlu melakukan revisi anggaran yang sesuai dengan ketentuan dalam PMK. Kemudian kegiatan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari PA. Perjanjian atau kontrak yang pembayarannya melalui mekanisme langsung yang telah ditandatangani akan dicatat oleh PPK ke dalam sistem. Kemudian ada pelaksanaan anggaran penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, mekanisme pembayaran itu dibagi dua, melalui pembayaran langsung dan pembayaran uang persediaan atau UP. Pembayaran langsung ini biasanya dilakukan untuk transaksi pembayaran atas barang jasa yang telah diterima atau sebelum diterima, berdasarkan komitmen perjanjian atau kontrak. Pembayaran langsung ini dilakukan melalui transfer dari kas negara ke rekening A, penyedia barang atau jasa, pejabat atau pegawai atau pelaksana kegiatan, penerima pembayaran lainnya, dan yang kedua adalah bendahara pengeluaran untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Kemudian untuk pembayaran uang persediaan atau UP, biasanya dilakukan melalui pemberian TUP tunai. Pengajuan SPM TUP tunai ini dapat sekaligus untuk beberapa komitmen. KPA mengajukan permintaan TUP tunai ke Kepala KPPN disertai dengan yang pertama itu rincian rencana penggunaan TUP-nya. Terus yang kedua ada surat pernyataan KPA bahwa kegiatan untuk penanganan pandemi COVID-19. Terus yang ketiga ada persetujuan PA atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk PA. Kemudian ada mekanisme pelaksanaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Yang pertama adalah alokasi dana dalam DIPA. Kegiatan berdasarkan alokasi dana dalam DIPA, dalam kondisi mendesak dimungkinkan untuk dilaksanakan, walaupun alokasi tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA, dengan persetujuan PA atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk oleh KA. Kondisi mendesaknya itu seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ada pembuatan komitmen. Tindakan ini merupakan penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui pembuatan komitmen dalam bentuk yang pertama itu perjanjian kontrak untuk pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada SK, ST atau surat perintah kerja lainnya. Dan berikutnya ada pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang atau jasa diterima, dapat dilakukan sebelum barang atau jasa diterima dalam hal dipersyaratkan oleh penyedia barang atau jasa dengan penyampaian jaminan dari penyedia. Pembayaran dapat secara langsung atau melalui UP, uang persediaan. Kemudian, pembayaran TUP tunai ini oleh bendahara pengeluaran kepada satu penerima atau supplier itu dibagi dua. Yang pertama itu pembayaran bukan dalam rangka penanganan pandemi dengan nominal 50 juta sampai dengan 1 miliar. Sedangkan untuk pembayaran dalam rangka penanganan pandemi itu tidak dibatasi nominalnya. Ketentuan uang tunai yang berasal dari UP atau TUP tunai yang ada pada kas bendahara pengeluaran pada akhir kerja adalah yang pertama paling banyak sebesar 50 juta. Yang kedua, dalam hal uang tunai tersebut lebih dari 50 juta, maka bendahara pengeluaran membuat berita acara yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan PPK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Catatan penting mengenai mekanisme pembayaran selama pandemi COVID-19 itu yang pertama, pembayaran yang dilakukan sebelum barang atau jasa diterima hanya dapat dilakukan apabila penyedia barang atau jasa telah menyampaikan jaminan atas uang yang akan dibayarkan. Jaminan tersebut berbentuk yang satu SKPBJ atau surat pernyataan kesanggupan penyediaan barang jasa untuk non-elektronik yang nilainya lebih dari 50 juta. Yang kedua, komitmen penyediaan barang atau jasa untuk barang non-elektronik yang bernilai
kurang dari 50 juta dan barang elektronik. Tidak berlaku untuk perjanjian kontrak yang berupa bukti pembayaran dan kwitansi. Selanjutnya ini tentang SPK PBJ. Ini bukti contoh suratnya. SPK PBJ adalah pernyataan yang diterbitkan atau dibuat oleh penyedia barang atau jasa yang memuat jaminan atau pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila penyedia barang atau jasa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam kontrak atau perjanjian yang dalam bentuk perikatan lainnya. Selanjutnya, pembayaran penanganan pandemi COVID-19 oleh BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Apa yang dilakukan BNPB? Yang pertama, melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak cukup tersedia dalam DIPA. Melaksanakan pembayaran beban APBN baik sebagaimana maupun seluruhnya sebelum barang atau jasa diterima. Satker BNPB dapat menggunakan UP yang bersumber dari dana siap pakai atau on-call, dana rehabilitas dan rekonstruksi, dan operasi BNPB. Seluruh pertanggungjawaban UP ketiganya dilakukan setelah tersedia alokasi dana dalam DIPA. Selanjutnya, belanja bantuan sosial kepada KL selama masa pandemi. Pelaksanaan penyaluran belanja bansos pada KL dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui bank atau pos penyalur dengan cara pemindah bukuan, uang elektronik, atau uang tunai. Untuk pemindah bukuan dan uang elektronik, bank atau pos penyalur wajib melaporkan ke PPK maksimal 3 hari. PPK kemudian meneliti dalam waktu maksimal 30 hari tadi, dan PPK kemudian meneliti dalam waktu maksimal 30 hari. Untuk uang tunai, apabila terdapat sisa yang tidak tersalurkan dalam jangka 30 hari, maka harus disetorkan ke kas negara pada hari kerja berikutnya. Seluruh hasil penelitian PPK selama pandemi COVID-19 wajib selesai paling lambat saat hari kerja terakhir tahun anggaran 2020. Atas sisa bansos, PPK wajib menyampaikan surat perintah penyetoran sisa belanja paling lambat 5 hari setelah penelitian atau pada hari kerja terakhir tahun anggaran 2020. Sedangkan batas waktu penyetoran maksimal 15 Januari 2021. Dan yang terakhir, dampak kebijakannya itu yang pertama anggaran dilakukan realokasi dan pemangkasan. Yang kedua, perubahan prioritas pembangunan nasional menjadi penanganan COVID-19. Yang ketiga, concern terhadap pengendalian internal. Dan yang terakhir, percepatan penyaluran dan penanganan COVID-19. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih ya kelompok 4 yang sudah menyampaikan presentasi yang sangat bagus sekali. Kita kasih applause bareng-bareng buat kelompok 4. Sukses ya, sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, teman-teman kalau misalnya tadi banyak istilah-istilah ya yang ada di paparan kayak SP2, B, SP3, terus itu bisa dilihat di kamus ya. Jadi nggak usah nanya ke kelompok 4. Bisa lihat di kamus PAN itu apa sih? Artinya gitu. Di kamus PAN sudah dijelaskan. Baik, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Mungkin 2 dulu ya. Atau lewat chatnya juga nggak masalah ya. Kalau mau nanya lewat chat silakan. Mau nanya langsung juga silakan. Kita bebas saja. Pak, izin bertanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Tadi kan disebutkan selama masa pandemi. Kurang jelas. Tadi kan disebutkan selama masa pandemi ini banyak perubahan dalam mekanisme pembayaran. Perubahan itu apakah memberikan dampak positif atau justru memberikan dampak negatif? Bisa tolong dijelaskan? Terima kasih.
Kelompok 4 bisa menangkap pertanyaan ini nggak? Jadi di saya sih kurang jelas suaranya. Ini ada gangguan ya, gangguan. Ada noise-nya, jadi kurang jelas. Oh ya udah. Makasih Arum pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Izin bertanya. Jadi kan biasanya sistem pembayaran UP itu digunakan untuk apa saja ya? Kemudian apakah ada pengecualian dalam penggunaannya? Izin menjawab pertanyaan dari Mutia terkait dengan penggunaan UP. Jadi UP itu biasa digunakan untuk pembayaran uang muka, pembayaran bertahap atau sekaligus sebagaimana yang diatur di perjanjian kontrak. Terus bisa juga untuk pembayaran setelah barang dan jasa diterima dalam hal pembayaran tersebut didasarkan pada perjanjian kontrak. Nah, untuk pengecualiannya juga ada gitu. Contohnya itu terkait pembayaran belanja pegawai dan penghasilan PPNPN. Jadi PPNPN itu adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lainnya yang penghasilannya dibebankan pada APBN. Terus juga UP ini nggak bisa untuk belanja bantuan sosial dan bantuan pemerintah yang mekanisme penyalurannya itu telah diatur secara khusus. Selain itu juga pengecualian itu pada pembayaran penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya. Gimana Mutia? Apakah cukup jelas? Cukup jelas. Makasih Melan. Ya. Terima kasih Melan. Terima kasih kelompok 4. Jadi memang kalau secara seringnya umumnya UP itu hanya untuk pengeluaran yang nilainya kecil ya, karena kan itu harus dibagi-bagi ke beberapa satker ya. Jadi biasanya untuk nilainya yang kecil, yang dan lebih banyak untuk belanja barang ya di akun 52. Tapi kalau nilainya besar, ini kan nggak mungkin pakai UP, karena UP-nya kan terbatas uangnya. Ini biasanya kalau yang nilainya besar itu pakai LS. Oke, berikutnya mungkin pertanyaan dari Arum ya, dari
Izin menjawab Pak, pertanyaannya Arum tentang kelebihan sisi positif dari COVID ini dalam mekanisme pembayaran. Menurut kelompok kami, ada 2 kelebihan yang kami baru pikirkan, yaitu yang pertama, lebih fleksibel karena beragam akun itu ada di satu aplikasi, dan yang kedua, semua transaksi itu dilakukan dengan transfer tanpa menggunakan uang fisik, sehingga metode pembayaran digital itu, memudahkan dalam memudahkan dalam pencatatan, terus, memungkinkan juga orang bertransaksi tanpa bersentuhan dengan orang lain atau alat pembayaran di pedagang atau merchant. Pembayaran menggunakan kode QR juga merupakan pembayaran digital tanpa kontak fisik antara penjual dan pembeli, yang sekarang banyak dimanfaatkan selama masa pandemi ini, Pak. Terima kasih. Kalau pemerintahan sepertinya belum ada pembayaran pakai QR ya. Paling pakai KKP kan kemarin yang kita sudah bahas ya, kartu kredit pemerintah. Cuma memang dengan terbitnya PMK 43 tahun 2020, itu kan memberikan kemudahan-kemudahan ya. Karena kita harus menyesuaikan diri dengan pandemi ini. Termasuk kayak kita kondisi sekarang kan mau nggak mau, apapun misalnya ada dampak negatifnya kita harus maklumi ya. Karena memang kondisinya saat ini lagi pandemi. Yang penting kita bisa menyesuaikan prosesnya seperti yang diatur dalam PMK 2020 kan. Misalnya pembayaran boleh dilakukan sebelum barang atau jasa itu serah terima gitu kan. Tapi syaratnya harus ada komitmen, kemudian ada jaminan. Nah, itu kan penyesuaian yang bisa kita manfaatkan. Tentunya itu kemudahan ya, yang berdampak positif menurut saya ya, buat proses kelancaran dari pembayaran. Terima kasih ya, kelompok. Kira-kira ada masih ini nggak dari Arum? Masih ada pertanyaan nggak, Arum? Sudah jelas, terima kasih Pak. Kelompok 4 ya, terima kasih. Ini dari Rio, ada pertanyaan dalam modul pembayaran. Banyak pengujian-pengujian yang dilakukan seperti kesesuaian DIPA, SPP, dan lain-lain. Kemudian saya ingin tanyakan, apakah setiap pengujian dilakukan secara manual atau aplikasi? Ya, kalau pengujian secara aplikasi kayak misalnya Pagu gitu ya, itu kan sudah ada pengendaliannya. Dan pengujian yang jadi ada 2 pengujian, bisa secara aplikasi, kayak misalnya ada integrasi antara modul anggaran dengan modul pembayaran. Nah, itu kan sebenarnya pengujian ya, pengujian secara aplikasi. Tapi juga ada pengujian manual. Tadi misalnya kelengkapan. Kelengkapan kan mau nggak mau dilakukan secara manual ya. Kelengkapan secara manual misalnya lihat lengkap apa enggak, tapi mungkin di aplikasinya ada checklist gitu kan. Nah, kemudian perhitungan juga dilakukan secara manual. Dilihat meskipun gini ya, di dalam dokumen elektronik itu sangat mungkin terjadi kesalahan ya, apalagi human error. Nah, ini perlu juga kita melakukan pengujian secara manual. Misalnya perhitungan dari, ya nggak ada salahnya sih kita melakukan pengujian secara manual. Dan itu harus dilakukan daripada nanti terjadi kerugian negara. Nah, kalau di dalam misalnya di pejabat PPSPM ketika melakukan pengujian dengan DIPA-nya, DIPA itu kan ada yang fisik ya, dokumen fisik. DIPA itu ada dokumen fisik, ada juga yang elektronik. Elektroniknya itu ada di Sakti tadi yang di modul anggaran ya. Tapi kadang ini ada orang-orang yang melakukan pengujiannya dengan dokumen fisiknya sehingga perlu dilakukan secara manual. Nah, ini memang tergantung, salah satunya juga tergantung dari pengujinya. Dia apakah sudah yakin begitu saja dengan sistem sehingga tidak perlu lagi dilakukan pengujian, atau masih ada yang melakukan pengujian secara manual. Tapi untuk beberapa kasus kayak tadi misalnya
kesesuaian nama penerima gitu ya misalnya. Kan harus dicek nih nama penerima di SPM gitu ya, nama penerima pembayaran, dicek dengan dokumennya dokumen pendukung itu kan diupload ya, diupload kan belum bisa dilakukan secara aplikasi. Apakah namanya itu dokumen pendukung itu kan scan ya, scanner bukan penginputan manual. Nah, jadi ketika tampilannya scan dokumen elektronik, kemudian disandingkan dengan SPM-nya yang juga elektronik, ini sebenarnya kan nggak bisa pengujian secara aplikasi ya. Jadi perlu ada pengujian manual. Memang di sini artinya ada beberapa kasus yang bisa dilakukan pengujian aplikasi maupun manual. Iya, real ya. Ada lagi pertanyaan? Oh ini sorry. Izin bertanya Pak. Ya, terakhir ya. Oke, silakan Iqbal. Ya. Akbar dari kelompok 5 Pak, izin bertanya. Ya, terkait tadi kan stimulus pembayaran di masa pandemi ini, itu kan kaitannya sama penyerapan anggaran. Lalu bagaimana penyerapan anggaran belanja yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi ini? Apakah ada perbedaan dengan penyerapan anggaran sebelum adanya pandemi terkait dengan adanya stimulus ini, Pak? Terima kasih. Sorry, maksudnya ada perbedaan, maksudnya gimana tuh? Ada peningkatan atau pengurangan gitu ya? Apakah peningkatannya apa gitu, Pak? Ya, mungkin ini terkait data. Ya, terima kasih. Ini terkait data ya. Saya nggak tahu, kalau saya nggak punya data, nggak punya data bagaimana perubahan realisasi penyaluran selama masa pandemi ini. Tapi yang jelas kalau selama pandemi ini ada realokasi ataupun ada pemotongan anggaran, tentunya kemungkinan penurunan realisasi itu sangat mungkin ya. Tapi karena saya tidak punya data, saya nggak bisa menjawab. Tapi mungkin kelompok 4 sempat browsing lihat data bagaimana realisasi pembayaran selama masa pandemi ini, mungkin bisa disampaikan ya. Kalau menurut kelompok kami, perbedaan itu pasti ada, Pak. Karena kan di masa pandemi ini kan banyak kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah yang belum bisa menyerap anggaran sampai batas minimalnya paling tidak 80% kalau nggak salah ya, Pak ya. Karena kan terdapat banyak hambatan, terutama dalam hal belanja barang ataupun modal. Karena kan akhir-akhir ini juga pola kerjanya para instansi pemerintah kan WFH, sehingga belanja barang itu kebanyakan berupa belanja perjalanan dinas sama belanja penyelenggaraan event itu nggak bisa dieksekusi dengan baik. Akhirnya dana-dananya itu pasti dialihkan ke kegiatan-kegiatan lain. Contohnya kalau misalnya kayak di Kementerian Luar Negeri, biasanya kan anggarannya itu dipakai untuk perjalanan dinas misalkan. Tapi kan akhir-akhir ini kan perjalanan dinas tidak dimungkinkan, sehingga mungkin biayanya juga tidak terpakai. Terus kemudian contohnya lagi mungkin Kemenpora. Kemenpora kan juga biasanya dananya atau dana belanja barang atau yang lainnya juga biasa digunakan untuk penyelenggaraan kayak event olahraga. Dan pada saat pandemi ini juga nggak dimungkinkan terjadinya event olahraga itu, sehingga mungkin dananya tidak bisa digunakan dengan baik. Kalau menurut kelompok kami gitu, Pak. Ya, memang sudah sejak ada pandemi, pemerintah sendiri kan sudah menerbitkan Perpres ya, seingat saya Perpres 54 2020 sama 72 kalau nggak salah, yang mengatur realokasi. Jadi memang untuk anggaran-anggaran yang tidak digunakan selama masa pandemi ini, seperti tadi Perjadin, itu kan otomatis ya akan berkurang. Itu akan dialihkan. Bahkan mungkin untuk kalau memang tidak ada kegiatan, itu akan di-freeze kan. Dan di-freeze kemudian dialihkan oleh pemerintah pusat, dimanfaatkan untuk misalnya untuk penanganan bencana pandemi ini. Nah,
bisa jadi hanya pergeseran aja ya kan. Jadi secara rupiah mungkin nilainya meningkat mungkin ya, karena kita bicara nggak punya data, jadi cuma hanya membayangkan saja. Jadi ketika belanja perjalanan sudah digunakan, itu akan dialihkan misalnya oleh pemerintah pusat untuk belanja penanganan bencana. Nah, itu kan berarti ada peningkatan. Atau misalnya ada untuk bantuan keuangan pemerintah daerah, itu kan bisa juga. Nah, mungkin kalau dari segi nominal bisa jadi meningkat, tapi terjadi pergeseran alokasi karena banyak akun-akun atau belanja-belanja yang tidak bisa digunakan selama masa pandemi ini. Baiknya memang kalau kita punya data enak ya kelihatan ya, tapi karena kita nggak punya data ya hanya bisa menduga-duga aja, kira-kira seperti itu. Tapi dengan berangkat dari perpres yang mengenai realokasi, itu kemungkinan pengeluaran juga akan, kalau bayangan saya sih akan meningkat karena pemerintah butuh dana besar ya untuk penanganan bencana ini, apalagi penerimaan negara yang mungkin kesulitan. Ya ini makanya akan ada kebijakan-kebijakan yang penyesuaian untuk masa pandemi ini. Kira-kira itu ya, Akbal ya. Mungkin Akbal nanti kalau misalnya masih Baik, Pak. penasaran bisa sharing, bisa browsing di websitenya Kemenkyu atau di Dijen Perbendaharaan bagaimana sih pengeluaran selama masa pandemi ini. Nah, ini kan bisa bisa tergambar gitu ya. Atau mungkin tertarik untuk bikin penelitian juga nggak masalah. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya, karena 4:30 ya kita ya, sorry, saya pikir Baik, jam Pak. 4. Sorry, saya pikir sampai jam 4:30, 4. Pak. Ya, Iya, 4:30, Pak. saya pikir saya ingatnya kuliah jam 4 selesai. Dan sampai 9. Ini pertanyaan dari Arga. Apakah pernah terjadi atau memungkinkan ketika PPK sudah membuat resume tagihan SPP, tapi tidak mendapatkan nomor invoice dari BUN atau kuasa BUN? Jika pernah penyuluhan. Saya kira ini kan nomor invoice itu ada sistem ya. Jadi ketika PPK meng-create ADK SPP dikirim ke SPAN, kemudian dari SPAN nanti akan direspon dengan terbitnya NRT, nomor resume tagihan, ya kan? Apakah memungkinkan tidak terjadi kan gitu kan ya? Apakah tidak mendapatkan nomor invoice? Mungkin saja dalam artian misalnya, tapi hanya sementara. Misalnya ada gangguan jaringan, ada gangguan infrastruktur, itu bisa aja. Tapi secara teknis, ketika ADK itu sudah dikirimkan dan pengujian dilakukan dan tidak ada masalah, itu saya kira untuk penomoran lancar-lancar aja, nggak ada permasalahan. Menurut saya itu. Mungkin kelompok 4 mau menambahkan. Atau ada pertanyaan lain silakan ya. Kalau sejauh ini, sorry saya mau nanya kelompok 4. Sejauh ini kan kita sudah belajar modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara. Nah, kira-kira udah ada gambaran ya, ada gambaran sedikit. Kalau misalnya nanti teman-teman masuk ke dunia kerja, kemudian diberikan tugas sebagai pengelola keuangan yang nanti harus melakukan pengelolaan modul komitmen, bendahara, pembayaran, udah kebayang kan ya, udah kebayang. Menurut teman-teman berat nggak tugasnya? Dari kelompok 4 ya. Ada yang bisa jawab nggak? Udah kebayang nggak? Kayaknya berat sekali ya.
Menurut kelompok 4 gimana? Tugas pengelola keuangan ya. Kalau menurut kami, kalau dibilang berat pasti berat sih Pak, karena kan semuanya berhubungan dengan uang, perlu ketelitian, kemudian dan lain-lainnya. Tapi mungkin di zaman ini udah berubah ya Pak, karena kan sekarang juga ada aplikasi yang mempermudah, kemudian pengecekannya juga mungkin akan lebih mudah, terus pembayarannya, tata cara pembayarannya semua juga udah lengkap diatur sama pemerintah. Jadi mungkin lebih dipermudah di zaman-zaman sekarang sih Pak. Ya. Ya mungkin dari kuantitas pekerjaan mungkin banyak ya, tapi dengan adanya sistem aplikasi, apalagi ini kita masih terus melakukan penyempurnaan ya, penambahan modul di aplikasi Sakti. Nah itu kedepannya pasti akan jauh lebih mudah ya dengan adanya sistem. Meskipun tidak menutup kemungkinan di tugas sebagai pengelola keuangan itu tetap berat ya, tetap berat, tapi akan dibantu oleh aplikasi ya. Ada pertanyaan yang lain? Untuk kelompok 4 mungkin ada yang mau disampaikan? Ada yang masih bingung? Terkait apapun ya, pertanyaan silakan terkait apapun. Oh ya, untuk persiapan ujian ya, persiapan ujian teman-teman sudah harus mulai membuka materi-materi lagi, meskipun ujiannya open book ya, open book, tapi nggak ada salahnya kita membaca ya, khususnya dari modul slide atau bahan-bahan yang ada di Sobat Adi itu dibaca-baca aja, termasuk yang paper-paper dari staf ahli Menteri Keuangan, staf Opti, atau terkait dengan TRM, TSD itu dibaca-baca. Nah sudah dibuat ringkasan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu kalau di semester sebelumnya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan TRM, TSD. Jadi jangan dilupakan ya paper-paper itu, baca, sudah diringkas, kan teman-teman baca. Kemudian juga mungkin perlu browsing video-video tentang SPAN, tentang Sakti. Saya kira sudah banyak ya di YouTube. Itu ada yang saya pernah lihat, ada beberapa pegawai atau pejabat dari Direktorat Jenderal Anggaran, dari Direktorat Jenderal Pembendaraan yang membahas fitur-fitur Sakti ya. Jadi teman-teman bisa menyimaknya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita akhiri. Pekan depan mungkin itu ya, kita latihan soal
Saya refresh kembali pemahaman kita dari terakhir kita kan sampai bab 2 kalau nggak salah ya, bab 2 atau bab 3. Berarti setelah itu sampai dengan materi terakhir itu besok 6 tentang penerimaan kas ya. Jadi kita latihan soal pilihan ganda aja sih, nggak ada esai. Ini ada satu pertanyaan. Ada pertanyaan dari Indah, Pak. Oke, dari Indah. Terkait TUP tadi kan dibedakan antara kegiatan di luar penanganan COVID dan kegiatan untuk penanganan COVID. Ini maksud untuk penanganan COVID ini seperti apa? Apakah hanya terbatas pada pengadaan barang jasa terkait dengan kesehatan saja? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Indah. Jadi untuk penanganan COVID itu sendiri, dananya itu udah pasti kalau misalnya untuk kesehatan itu udah pasti. Kayak misalnya untuk membeli masker, APD, terus juga termogan, dan juga obat-obatan. Nah, selain itu juga mungkin bisa dipakai untuk pemulihan sektor-sektor yang terdampak COVID gitu. Misalnya kayak UMKM gitu, Pak. Bantuan UMKM dan insentif-insentif lainnya. Terima kasih kelompok 4. Jadi kalau teman-teman baca di PMK 43 2020 ya, yang relaksasi pembayaran, itu di pasal 5 ya disebutkan untuk pembayaran APBN itu untuk penyedia barang jasa. Kemudian untuk barang jasa ya, kemudian barang jasa. Untuk belanja pegawai ya, mulai pegawai, pejabat pegawai, atau pelaksana kegiatan lainnya. Nah, itu berarti apapun ya yang terkait dengan COVID, penanganan COVID itu bisa memungkinkan untuk dilakukan ya berdasarkan PMK 4. Jadi tidak hanya untuk barang jasa aja kalau berdasarkan PMK itu. Gitu ya Indah ya. Ada lagi pertanyaan? Ada? Itu 3 nih, 1, 3. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih kelompok 4 yang sudah menyampaikan materi yang sangat bagus sekali, menghadirkan diskusi yang bagus.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Sekali lagi, saya harap teman-teman membaca kembali materi-materi siap mulai dari pertemuan pertama ya sampai pekan depan nanti, mulai menyicil untuk bahan UTS. Kalau ada pertanyaan nanti misalnya lagi belajar, silakan diposting di grup WA grup kita ya. Mungkin malam-malam lagi baca, kemudian ada yang belum paham, itu bisa disampaikan di WA grup atau di japri ke saya. Nggak usah khawatir mengganggu, yang penting dikirim aja dulu. Kira itu pertemuan hari ini, alhamdulillah. Kalau ada, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, atau ada yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita sehat sampai ujian nanti dan diberikan kemudahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih banyak, Pak. Ya.